Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 30 Mei 2021, yaitu Minggu Trinitatis, di bawah terang topik Allah mengutus puteranya dan mengaruniakan rohnya. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Inilah firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Pada Yohanes pasal 3 ini, nampaknya banyak loncatan-loncatan cerita yang tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Tetapi sekalipun demikian, tema utama dari satu perikop ini sangatlah jelas, yaitu kesaksian tentang Allah, Anak, dan Roh. Dan semua itu tertuju pada kesaksian Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini. Nats kita saat ini adalah bahagian dari tema besar dalam pasal 3, tetapi menjadi tidak jelas. Distingsi tajam dimungkinkan terjadi bagi para pembaca antara gagasan-gagasan yang berbeda dari cerita satu dengan yang lainnya. Apakah ayat 31 sampai 36 ini lanjutan dari kesaksian Yohanes Pembaptis? Atau lanjutan dari jawaban Yesus kepada Nikodemus? Atau juga lanjutan dari perkataan Yesus pada ayat 11 sampai dengan 12? Namun nampaknya nats saat ini adalah lanjutan perkataan Yesus tentang dirinya sendiri dan kesaksiannya tentang bagaimana kehendak Allah yang telah dikenal oleh Yesus sebagai anak. Gagasan utama dari perikop ini adalah setiap orang yang dilahirkan oleh Roh akan mengenal Yesus Kristus. Dan setiap orang yang telah hidup di dalam kasih yang telah diberikan Allah kepadanya akan mengenal siapa Kristus. Dan orang yang menerima Roh dan hidup di dalam kasih akan memberikan kesaksian tentang kehidupan kekal. Sebab yang memberikan kesaksian yang demikian adalah orang yang hidup di dalam terang. Yang pertama, dari manakah kita berasal? Yesus Kristus menekankan mengenai kehidupan kita yang berasal dari bumi ini. Namun itu semua akan terpatahkan ketika kita telah dibaptis di dalam air dan Roh. Gagasan yang sama yang disampaikan Yesus Kristus pada ayat 31 ini sama dengan ayat 5. Dua perbandingan yang sangat kontras antara kehidupan surga dengan kehidupan dunia. Sekalipun kehidupan dunia mampu menguasai ilmu-ilmu yang ada, dalam hal ini dikatakan berkata-kata dalam bahasa bumi. Namun sesungguhnya itu semua hanya kesemuan semata. Jauh lebih tinggi yaitu mereka yang berasal dan hidup dari surga. Banyak para pakar teolog yang berpendapat bahwa sesungguhnya semua manusia berasal dari atas atau dari surga.
Tetapi ketika ia lahir di dunia ini, ia melupakan asal dan jati dirinya yang dari surga, sehingga ia menjadi orang yang hilang. Itu sebabnya jati dirinya harus dikembalikan lagi kepada surga melalui iman, sehingga ia mengenal siapa dirinya yang berasal dari Allah. Saudara-saudari, berapa banyakkah kita yang tidak lagi mengetahui dari mana asal dan usul kita? Berapa banyak dari kita yang hampir kehilangan identitas diri kita? Banyak suku Batak yang lahir di perantauan, dan pada akhirnya ia tidak mengetahui di mana kampung dari marganya. Dalam bahasa Batak dikatakan Bona Nipinasa. Namun sekalipun demikian, mereka tahu marga apa. Mereka tahu bahwa mereka suku Batak. Tetapi berapa banyak dari kita yang telah hidup di perantauan justru memburuk-burukkan adat istiadat yang telah hidup berabad-abad lamanya. Bahkan dengan bangganya kita sering mencap jelek pola kehidupan di kampung dibanding dengan kota. Seolah-olah kota lebih baik, lebih menjanjikan, dan lebih dari segalanya. Kita lupa bahwa tugas kita adalah membangun serta mengangkat kehidupan di kampung halaman. Hal yang sama juga terjadi dalam iman kita kepada Kristus. Kita tahu bahwa kita adalah Kristen. Kita tahu siapa Yesus Kristus. Kita tahu Alkitab. Namun kita melupakan pola kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Bahkan kita lebih jago dalam hal dunia dibandingkan dengan surgawi. Kita lupa bahwa tugas iman kita adalah mengangkat kerajaan Allah agar hadir dan berdiri di atas dunia. Tanpa kita sadari, kita telah menyangkal roh yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dibaptis, menyatakan iman, namun iman dan roh sedikit pun tidak terlihat dalam kehidupan. Maka kembali pertanyaan ini dilontarkan kepada kita. Dari manakah kita berasal? Yang kedua, diutus untuk bersaksi. Sebagaimana Yesus Kristus yang diutus Allah untuk menjadi saksi tentang Bapa, serta menjadi pendamai antara bumi dengan surga, demikianlah seharusnya setiap orang yang percaya dan menerima Roh diutus untuk memberikan kesaksian kepada dunia tentang Yesus Kristus. Seorang tukang bangunan ketika ia hendak mendirikan rumah, tentunya ia membutuhkan banyak batu bata, banyak batu kerikil, banyak batu kali dan bahan-bahan lainnya. Lalu apa yang terjadi ketika batu bata tidak cukup? Apa jadinya jika batu kali tidak cukup dan lain sebagainya? Bukankah bangunannya akan terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan? Demikianlah sesungguhnya Allah menginginkan orang yang beriman, sehingga kerajaan Allah dapat berdiri di bumi seperti di surga. Sebab setiap orang yang percaya adalah bahan bangunan Allah untuk mendirikan kerajaannya. Inilah yang dinyatakan oleh Petrus dalam surat yang pertama pasal 2 ayat 5 yang berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Maka setiap orang yang percaya seharusnya bersaksi dalam kehidupannya tentang imannya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana Nabi Yesaya yang berkata, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Tetapi ternyata banyak di antara kita yang masih Kristen susu. Mana yang tidak menyusahkan, itu yang dipilih. Ikut Tuhan hanya demi keuntungan dan popularitas. Ikut Tuhan agar hidup tidak ada masalah. Saudara-saudari, inilah pokok dan tugas iman kita.
Untuk inilah kita diutus, agar kehidupan menjadi lebih baik. Itu artinya hadapi tantangan. Itu artinya atasi kesusahan. Ingat, Yesus Kristus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan." Matius 6 ayat 24. Itu artinya jangan campur kehidupan surgawi dengan duniawi. Tetapi sebagai orang beriman, tunjukkanlah kehidupan yang surgawi. Bersaksilah melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan. Yang ketiga, percaya dan terimalah kehidupan. Ada hal yang menarik yang terlihat dalam ayat 36. Dampak percaya atau tidak percaya kepada Yesus, itu semua diberikan oleh Allah. Kehidupan akan diberikan Allah jika kita percaya kepada anaknya. Demikian juga sebaliknya. Hal ini menyatakan bahwa Allah dan Yesus tetap di dalam kebersamaannya, dalam kesatuan yang esa. Pernyataan Yesus Kristus ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan manusia bahwa dengan percaya kepada Yesus, maka kehidupan akan diberikan Allah. Dengan diberikannya kehidupan, kita memperoleh belas kasih Allah. Tanpa belas kasih tersebut tidak ada manusia yang mampu hidup. Itu artinya bukan kita yang menentukan kepada siapa kita harus berbakti, tetapi Allah sendiri di dalam belas kasih-Nya yang memanggil kita. Melalui karya Roh Kudus di dalam setiap hati manusia, kita diarahkan pada kehidupan yang kekal. Jika kita melihat sebuah iklan, lalu hati kita tertarik untuk membelinya, maka yang menjadi pertanyaan, apakah kita membelinya karena iklan atau karena keinginan kita sendiri? Jika kita menjawab hati kita sendiri yang menginginkan, lalu mengapa kita tidak membelinya sebelum kita melihat iklan tersebut? Tentunya iklan itulah yang menggugah hati kita, sehingga kita mengambil keputusan untuk membeli. Gambaran inilah yang dinyatakan oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka iman kita akan terus bertahan, setia, dan tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan. Jika kita tetap mempertahankan pendengaran kita kepada firman Tuhan, dengan terus mengingat pengutusan Allah terhadap Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib, maka setiap hari Roh Kudus itu akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita dimampukan menjadi saksi tentang Dia yang memberikan kasih dan kehidupan kepada kita. Amin.